Dari Atta bin Abi Rabah, ia berkata, Ibnu Abbas berkata padaku, maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Aku menjawab, iya. Ia berkata, wanita hitam itulah yang datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, aku menderita penyakit ayan atau epilepsi, dan auratku tersingkap saat penyakitku kambuh. Doakanlah untukku agar Allah menyembuhkannya. Nabi SAW berkata, jika engkau mau, engkau bersabar dan bagimu surga. Dan jika engkau mau, aku mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu. Wanita itu menjawab, aku pilih bersabar. Lalu ia melanjutkan perkataannya, tatkala penyakit ayan menimpaku, auratku terbuka, doakanlah agar auratku tidak tersingkap. Maka Nabi pun mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa rindunya hati ini kepada surganya yang begitu indah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Betapa besarnya harapan ini untuk menjadi salah satu penghuni surganya. Dan subhanallah, ada seorang wanita yang berhasil meraih kedudukan mulia tersebut. Bahkan ia dipersaksikan sebagai salah seorang penghuni surga dikala nafasnya masih dihembuskan, sedangkan jantungnya masih berdetak, kakinya pun masih menapak di permukaan bumi. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas oleh muridnya, Atta bin Abi Rabah, maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Aku menjawab, ya. Ibnu Abbas berkata, wanita hitam itulah. Tidakkah kita iri dengan kedudukan mulia ini? Wanita hitam itu yang mungkin tidak ada harganya dalam pandangan masyarakat, akan tetapi ia memiliki kedudukan mulia menurut pandangan Allah dan Rasul-Nya. Inilah bukti bahwa kecantikan fisik bukanlah tolak ukur kemuliaan seorang wanita, kecuali kecantikan fisik yang digunakan dalam koridor yang syar'i, yaitu yang hanya diperlihatkan kepada suaminya dan orang-orang yang halal baginya. Kecantikan iman yang terpancar dari hatinya lah yang mengantarkan seorang wanita ke kedudukan yang mulia. Dengan ketakwaannya, keimanannya, keindahan akhlaknya, amalan-amalan solehnya, seorang wanita yang buruk rupa di mata manusia pun akan menjelma menjadi secantik bidadari surga. Kecantikan fisik bukanlah segalanya. Betapa banyak kecantikan fisik yang justru mengantarkan pemiliknya pada kemudahan dalam bermaksiat. Seperti apapun rupamu, seperti apapun fisikmu, janganlah engkau merasa rendah diri. Syukurilah sebagai nikmat Allah yang sangat berharga. Cantikanlah imanmu, cantikanlah hati dan akhlakmu. Wanita hitam itu menderita penyakit ayan, sehingga ia datang ke Rasulullah SAW dan meminta beliau agar berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya. Seorang muslim boleh berusaha demi kesembuhan dari penyakit yang dideritanya, asalkan cara yang dilakukannya tidak melanggar syariat. Salah satunya adalah dengan doa, baik doa yang dipanjatkan sendiri maupun meminta yang didoakan orang soleh yang masih hidup. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW memiliki keistimewaan berupa doa-doanya yang dikabulkan oleh Allah. Wanita itu berkata, aku menderita penyakit ayan dan auratku tersingkap saat penyakitku kambuh. Doakanlah untukku agar Allah menyembuhkanku. Penyakit ayan bukanlah penyakit yang ringan, terlebih penyakit itu diderita oleh seorang wanita. Betapa besar rasa malu yang sering ditanggung para penderita penyakit ayan, karena banyak anggota masyarakat yang masih menganggap penyakit ini sebagai penyakit yang menjijikkan. Tapi lihatlah perkataannya. Apakah engkau lihat satu kata saja yang menunjukkan bahwa ia benci terhadap takdir yang menimpanya? Apakah ia mengeluhkan betapa menderitanya ia, betapa malunya ia karena menderita penyakit ayan? Tidak, bukan itu yang ia keluhkan.
justru ia mengeluhkan auratnya yang tersingkap saat penyakitnya kambuh. Subhanallah, ia adalah seorang wanita yang sangat khawatir bila auratnya tersingkap. Ia tahu betul akan kewajiban seorang wanita menutup auratnya, dan ia berusaha melaksanakannya meski dalam keadaan sakit. Inilah salah satu ciri wanita soleha, calon penghuni surga, yaitu mempunyai sifat malu dan senantiasa berusaha menjaga kehormatannya dengan menutup auratnya. Dalam hadis ini, terdapat pula dalil atas keutamaan sabar, dan kesabaran salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga. Wanita itu lebih memilih bersabar walaupun harus menderita penyakit ayan agar bisa menjadi penghuni surga. Salah satu ciri wanita soleha yang ditunjukkan oleh wanita itu bersabar menghadapi cobaan dengan kesabaran yang baik. Terkadang seorang hamba tidak mampu mencapai kedudukan mulia di sisi Allah dengan seluruh amalan perbuatannya. Maka Allah akan terus memberikan cobaan kepada hamba tersebut dengan suatu hal yang tidak disukainya. Kemudian Allah memberi kesabaran kepadanya untuk menghadapi cobaan tersebut. Sehingga dengan kesabarannya dalam menghadapi cobaan, sang hamba mencapai kedudukan mulia yang sebelumnya ia tidak dapat mencapainya dengan amalannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika datang suatu kedudukan mulia dari Allah untuk seorang hambanya yang mana ia belum mencapainya dengan amalannya, maka Allah akan memberinya musibah pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya, lalu Allah akan menyebarkannya hingga mencapai kedudukan mulia yang datang kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Maka saat cobaan menimpa, berusahalah untuk bersabar. Kita berharap dengan kesabaran kita dalam menghadapi cobaan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat kita ke kedudukan yang mulia di sisinya. Semoga kita bisa belajar dan mengambil manfaat dari wanita penghuni surga tersebut. Wallahu a'lam.